Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai instrumen pengumpulan data penelitian kuantitatif melalui observasi dan tes. Oke, sebelum melanjut ke pembahasan yang lebih inti, kita mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan instrumen penelitian itu. Jadi, instrumen penelitian itu suatu proses penyelidikan secara sistematis dan terstruktur pada penyediaan informasi guna menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, dalam pelaksanaannya, instrumen penelitian ini menjadi faktor penting dan menjadi bagian dari metodologi penelitian. Lalu, tujuan dari instrumen penelitian ini dijadikan sebagai alat untuk mengumpulkan, memeriksa, dan menyelidiki suatu permasalahan. Nah, selanjutnya, bagaimana langkah-langkah pembuatan instrumen? Ada 7 yang perlu dilakukan langkah-langkahnya. Yang pertama, teman-teman bisa mengidentifikasi tujuan dari penelitian. Yang selanjutnya, mengidentifikasi metodologi penelitian. Setelah itu, dibuat draft pertanyaan yang sesuai dengan instrumen yang sudah dibuat. Setelahnya, dilakukan uji sementara yang diberikan kepada validator. Nah, setelah ada feedback dari validator, maka instrumen tersebut direvisi sesuai dengan saran dan masukan dari validator. Yang selanjutnya, membuat panduan untuk wawancara sebelum menerapkan instrumen tersebut. Dan yang terakhir, instrumen tersebut bisa digunakan beserta dengan hasil pelaporannya. Selanjutnya, di sini pembahasan pentingnya adalah jenis pengumpulan data yang digunakan ada 2, observasi dan tes. Yang pertama kita bahas di sini mengenai observasi. Jadi observasi itu sudah biasa dilakukan oleh banyak orang. Observasi ini merupakan suatu pengamatan yang melibatkan seluruh indera pada manusia. Nah, dalam proses pelaksanaan pengumpulan datanya, observasi ini ternyata dibagi menjadi 2. Ada observasi partisipan dan observasi non-partisipan. Oke, observasi partisipan itu peneliti yang terlibat secara langsung dalam kegiatan sehari-hari partisipannya. Kemudian observasi yang non-partisipan ini peneliti tidak terlibat secara langsung. Peneliti hanya sebagai pengamatnya saja. Kemudian dalam pelaksanaannya ternyata ada instrumen yang digunakan, yaitu ada istilahnya instrumen terstruktur. Nah, instrumen ini peneliti benar-benar mengetahui variabel yang akan diteliti, sehingga peneliti bisa dengan mudah membuat rancangannya secara sistematis pastinya. Sedangkan yang tidak terstruktur ini, peneliti tidak menyiapkan secara sistematis apa yang akan diteliti karena peneliti tidak paham apa yang akan diamati olehnya. Selanjutnya, melalui tes biasanya juga banyak digunakan. Tes ini merupakan sekelompok pertanyaan untuk mengukur keterampilan, inteligensi, kemampuan minat bakat seseorang atau kelompok. Nah, dalam pelaksanaannya, tes ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada tes normatif atau kriteria. Nah, tes ini membandingkan skor individu satu dengan yang lainnya. Sedangkan tes terstandar itu dibuat secara hati-hati dan profesional untuk mengukur kemampuan partisipan. Kemudian ada istilahnya tes kemampuan mendasar. Nah, tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan dasar atau bakat dari partisipan. Dan yang terakhir ada istilahnya tes pencapaian. Nah, tes ini biasanya digunakan pada suatu lembaga sekolah sebagai penilaian untuk mengukur sejauh mana hasil belajar oleh peserta didik. Oke,
Pembahasan selanjutnya mengenai cara yang dapat dilakukan untuk memperoleh data melalui observasi dan tes. Nah, pengumpulan data melalui observasi itu teman-teman bisa melakukan dengan cara mengumpulkan catatan yang didapat selama di lapangan. Nah, setelah itu peneliti sebagai partisipan maupun pengamatnya. Kemudian yang kedua, peneliti mengumpulkan catatan di lapangan sebagai seorang pengamat dengan sudut pandang orang lain, kemudian ditambah dengan sudut pandang informan. Lalu, pengumpulan data melalui tes itu dilakukan beberapa cara. Yang pertama, membuat soal sesuai dengan KD dan KI-nya, kemudian membuat soal dengan tingkatan yang berbeda, biasanya dari yang mudah ke yang suka. Kemudian yang terakhir, variasi bentuk soal itu sesuai dengan apa yang ingin diketahui oleh peneliti. Bisa menggunakan bentuk pilihan ganda, identifikasi, esai, pilihan benar salah, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya ternyata dalam penerapannya itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, kelebihan dari observasi itu sangat mudah mendapatkan informasi secara langsung di lapangan dengan indera yang dimilikinya. Kemudian bisa mencatat langsung jika ada informasi tambahan, dan yang paling terpentingnya adalah menjadi aspek yang tidak terpikirkan oleh peneliti bisa muncul saat observasi. Dan yang terakhir, dapat menggali informasi yang lebih. Kemudian kekurangannya itu informasi yang diperoleh kurang tajam karena tidak ada interaksi yang lebih antara informan dengan yang diwawancarai atau yang diobservasi. Kemudian yang kedua, biasanya kesulitan dalam meneliti secara keseluruhan. Dan yang terakhir, peneliti mungkin pandangan yang menjadi pelaku observasi, peneliti itu mungkin seperti tampaknya pengganggu ketika mereka melakukan suatu aktivitas dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, yaitu melalui tes, kelebihannya itu mudah disiapkan dan disusun. Kemudian yang kedua, dapat mendorong untuk berani mengemukakan pendapat melalui kata, kemudian dirangkai menjadi suatu kalimat. Kemudian kelebihannya itu bisa mengetahui suatu pemahaman masalah pada suatu yang diteskan, dan yang pastinya bisa menghemat waktu. Kemudian kekurangannya, penilaiannya ini hanya berfokus pada aspek kognitif saja. Kemudian tidak diterapkan secara langsung dalam dunia nyata untuk menyelesaikannya. Dan yang terakhir, kerjasama dalam penyelesaian tesnya itu sangat berguna. Oke, demikian penjelasan dari saya mengenai instrumen penelitian data kuantitatif melalui observasi dan tes. Selanjutnya, apabila ada yang ingin berdiskusi, langsung mengakses si Pejar bagi teman-teman yang mengambil mata kuliah metodologi penelitian program studi Pascasarjana Pendidikan Fisika Universitas Negeri Malang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.